warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfuzah dari Pendidikan Teknik Elektro, NIM 2202111055. Saya akan menjelaskan tentang sejarah ulumul hadis dan perkembangannya. Ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi hadis. Ulumul hadis atau ulum hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilim yang berarti ilmu, sedangkan hadis berarti segala sesuatu yang takrib atau bersifat. Dengan demikian, ulumul hadis dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada mulanya, ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri yang berbicara tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para perawinya. Akan tetapi, pada masa berikutnya, ilmu-ilmu yang terpisah itu mulai digabungkan dan dijadikan satu, serta selanjutnya dipandang sebagai satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Hadis sebagai suatu informasi yang memiliki metodologi untuk menentukan keotentikan periwayatan yang dikenal dengan ulum al-hadis, yang merupakan bentuk manajemen informasi. Hanya saja pada masa Rasulullah SAW sampai sebelum pembukuan ulumul hadis, istilah ulum al-hadis jelas belum ada. Akan tetapi prinsip-prinsip yang telah berlaku pada masa itu sebagai acuan untuk menyingkapi suatu informasi yang telah ada. Apabila dicermati sikap dan aktivitas para sahabat terhadap hadis tersebut dan periwayatannya, maka dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum yang diberlakukan dan dipatuhi oleh para sahabat, yaitu yang pertama, penyelidikan periwayatan hadis atau taklik al-riwayat dan pembatasannya untuk hal-hal yang diperlukan saja. Sikap ini dilaksanakan terutama dalam rangka memelihara kemurnian hadis dari kekeliruan dan kesalahan. Yang kedua, ketelitian dalam periwayatan, baik ketika menerima atau menyampaikan riwayat. Yang ketiga, kritik dan matan hadis, naqal riwayat. Kritik terhadap matan hadis ini dilakukan oleh para sahabat dengan cara membandingkannya dengan nas Al-Quran atau kaidah-kaidah dasar agama. Ketelitian dan sikap hati-hati para sahabat diikuti pula oleh para ulama hadis yang datang sesudah mereka, dan sikap tersebut semakin ditingkatkan terutama setelah munculnya hadis-hadis palsu, yaitu sekitaran tahun 41 Hijriah, setelah masa pemerintahan Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Semenjak saat itu mulailah dilakukan penelitian terhadap sanad hadis dengan mempraktikkan ilmu al-jarrah wa al-ta'dil, dan sekaligus mulai pulalah al-jarrah wal ta'dil ini tumbuh dan berkembang. Setelah munculnya kegiatan pemalsuan hadis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka beberapa aktivitas tertentu dilakukan oleh para ulama hadis dalam rangka memelihara kemurnian hadis, yaitu seperti melakukan pembahasan terhadap sanad hadis serta penelitian terhadap keadaan setiap para perawi hadis. Hal ini yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan. Dan yang kedua, melakukan perjalanan atau rihlah dalam mencari sumber hadis agar dapat mendengar langsung dari perawi asalnya dan meneliti kebenaran riwayat tersebut. Yang ketiga, melakukan perbandingan antar riwayat seorang perawi dengan riwayat perawi lainnya, apakah sama dan ataukah berbeda. Pada abad kedua Hijriyah, ketika hadis telah dibukukan secara resmi atas prakarsa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan dimotori oleh Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri, para ulama yang bertugas dalam menghimpun dan membukukan hadis tersebut menerapkan ketentuan-ketentuan ilmu hadis yang sudah ada dan berkembang sampai pada masa mereka. Mereka memperhatikan ketentuan-ketentuan hadis sahih. Demikian juga keadaan para perawinya. Hal ini terutama karena telah terjadi perubahan yang besar di dalam kehidupan umat Islam, yaitu para penghafal hadis sudah mulai berkurang dan kualitas serta tingkat kekuatan hafalan terhadap hadis tersebut pun sudah semakin menurun karena telah menjadi percampuran dan akulturasi antara masyarakat Arab dengan masyarakat non-Arab menyusul perkembangan dan perluasan daerah kekuasaan Islam.
dan dilanjutkan pada abad ketiga Hijriah yang dikenal dengan masa keemasan dalam sejarah perkembangan hadis. Karena pada abad ketiga Hijriah mulailah ketentuan-ketentuan dan rumusan kaidah hadis ditulis dan dibukukan, namun masih bersifat parsial. Yahya bin Ma'in wafat pada tahun 234 Hijriah atau 848 Masehi, menulis tentang Tarikh al-Rijal, sejarah dan periwayatan para perawi hadis. Dan Ahmad bin Hambal 241 Hijriah atau yang dikenal dengan 855 Masehi, menulis Al-An'ala atau beberapa ketentuan tentang cacat atau kelemahan suatu hadis dan perawinya dan lain sebagainya. Dan pada abad berikutnya bermuncullah karya-karya di bidang ilmu hadis yang sampai saat sekarang masih menjadi referensi utama dalam membicarakan ilmu hadis, yang diantaranya adalah Ulum al-Hadis oleh Abu Amr Utsman ibnu Ar-Rahman yang lebih dikenal dengan Ibnu Al-Salah, wafat pada tahun 643 Hijriah atau 1245 Masehi, dan disambung oleh Jalal al-Din Abdu al-Rahman Ibnu Abu Bakar al-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijriah atau 1505 Masehi. Pada dasarnya, ulumul hadis telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasulullah SAW wafat. Ketika umat merasakan perlunya menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW dikarenakan adanya kekhawatiran hadis-hadis tersebut akan hilang atau lenyap, para sahabat mulai giat melakukan pencatatan dan periwayatan hadis. Mereka telah memulai mempergunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu di dalam menerima hadis. Namun mereka belumlah menulis kaidah-kaidah hadis tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.